Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silahkan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, hari ini saya akan membahas saham-saham yang second liner ya, yang dimana kemarin kan kita udah bahas saham-saham yang tanda kutip ya gorengan. Nah, hari ini kita bahas yang second liner. Nah, seperti view kita sebelumnya teman-teman ya, kalau nggak salah seminggu 2 minggu lalu, waktu itu saya sarankan untuk perhatikan sektor minyak dan gas. Nah, sektor gasnya itu sendiri udah jalan, yaitu gas dan jaya. Nah, dari segi minyaknya itu belum kemana-mana teman-teman ya. Nah, yang menarik adalah Meci. Meci perdagangan kemarin itu ada volume spike ya, ada spike volume yang lumayan gede di Meci, yang dimana sebelumnya itu volumenya kecil-kecil, kemudian tiba-tiba ada satu volume gede tanggal 25 Mei teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi tren dari saham Meci ini saat ini masih sideways teman-teman ya, trennya masih sideways. Nah, untuk segi technical kita bisa hapus dulu semua, kita ulang analisa dari awal ya. Oke, kita udah tahu trennya sideways, kemudian dia sempat nyentuh level tertingginya di angka 720 teman-teman. Nah, kemudian dari 720 ke level terendahnya 500, itu dia membentuk pattern yang menyerupai falling wedge. Ini bisa dibilang falling wedge dan udah di break ke atas. Nah, saat ini sebenarnya Meci menurut saya cukup menarik buat diperhatikan. Dimana pada perdagangan terakhir itu dia sempat break pattern kecil ya, sempat break, kemudian ternyata cuma false break. Yang menarik adalah volume yang gede. Oke. Nah, kalau kita ke time frame kecil ya, ke time frame 1 jam untuk lebih jelas ya melihat pattern apa sih yang dibentuk oleh Meci. Nah, Meci ini looks like dia membentuk pola double bottom. Ini bottom pertama ya. Kemudian ini bottom kedua. Oke, dengan target kenaikan Meci bisa ke 640, sekaligus di sini ada resisten. Jadi untuk saat ini strategi di Meci gimana? Nah, support terdekat untuk Meci ada di sini ya, ada di range 550 sampai 560. Mengingat pattern di Meci ya, kalau kita ke time frame daily, pattern di mengingat pattern terakhir dia ada ekor panjang di atas ya, maka saat ini Meci menarik untuk beli atau buy on weakness di sekitaran 550 sampai 560, atau mau beli di harga sekarang juga menurut saya cukup oke. Cuma kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, spare cash lebih kalau seandainya Meci itu masih mengalami penurunan. Nah, untuk stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah angka 50 atau di bawah MA 200-nya di 535, yaitu sesuaikan dengan money management masing-masing, sesuaikan dengan risk management masing-masing ya. Oke, but sorry ya, but secara teknikal Meci ini udah cukup menarik buat diperhatikan, dan menurut saya ada ruang Meci akan melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk Meci. Kemudian berikutnya masih di sektor minyak, yaitu Akra ya. Sebenarnya kalau yang benar-benar minyak itu Meci. Nah, Akra ini lebih ke distributornya teman-teman, lebih ke bidang distribusi minyaknya. Nah, Akra ini lebih menarik daripada Meci ya. Kenapa? Ya,
Karena kalau kita lihat dari segi tren ya, AKRA ini trennya masih uptrend teman-teman ya. Trennya masih uptrend, kemudian setelah stock split ya, ini AKRA ini sempat stock split, setelah stock split sahamnya masih lanjut naik. Nah, saat ini AKRA itu sedang berada di support area teman-teman ya, sedang berada di support area, yaitu di range 1000 sampai 990 itu support terdekat untuk AKRA. Nah, yang unik adalah di sini AKRA looks like akan membentuk pattern ascending triangle. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi AKRA itu menarik ya. Kalau mau beli di harga sekarang juga menurut saya cukup oke. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 990 atau teman-teman nanti bisa adjust supportnya sampai sini di 940 sampai 950 ya. Jadi untuk strategi sesuaikan dengan risk management masing-masing. Kalau mau beli lamsam di harga sekarang, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 990. Nah, kalau teman-teman strateginya beli nyicil dikit-dikit ya, misalnya teman-teman beli di sini sedikit, kemudian kalau seandainya turun, teman-teman bisa average lagi di sekitaran 950. So far, menurut saya AKRA ini masih oke, trennya masih bagus, dan masih ada peluang untuk AKRA kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk AKRA ya. Kemudian berikutnya ada Jasa Marga, JSMR. Pada sahamnya JSMR itu menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik untuk saat ini, dimana sebenarnya saham ini sebelumnya udah pernah saya bahas dan dia capai target, habis itu turun. Nah, untuk saat ini pattern dari JSMR ini menurut saya cukup menarik ya buat diperhatikan. Oke, kita bisa hapus dulu semuanya, kemudian kita ulang lagi. Oke. Pertama, kalau kita lihat dari segi tren, ya, tren dari JSMR ini masih sideways teman-teman ya, masih sideways, cenderung downtrend. Kemudian saat ini JSMR dia looks like sedang membentuk pattern inverted head and shoulders. Di sini shoulder kiri udah jadi, kemudian ini headnya. Saat ini looks like dia akan membuat yang namanya shoulder kanan. Nah, tadi ya untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk JSMR, supportnya ada di sini ya. Yang pertama itu di 3680, kemudian support berikutnya ada di 3500. Jadi strategi untuk saat ini teman-teman bisa pakai metode setengah-setengah ya. Karena kalau kita lihat kan JSMR itu saat ini sedang berada di tengah-tengah, support 3500 dan resisten di 4060. Nah, untuk strategi seperti ini saya biasa pakai metode setengah-setengah teman-teman ya. Dimana kita bisa beli setengah di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi nunggu dia di sini atau nunggu dia break dari 4060. Nah, dari segi volume sebenarnya JSMR ini menarik ya. Di sini dia sempat breakout resisten, volumenya gede, kemudian setelah itu turun dari resisten ke bawah, itu volumenya relatif mengecil. Ya, kalau kita perhatikan di sini volume turunnya itu relatif mengecil teman-teman. Kemudian pada perdagangan terakhir yaitu kemarin 2 hari yang lalu dia kembali ada spike volume yang lumayan. Jadi untuk saat ini menurut saya JSMR ini menarik buat diperhatikan. Teman-teman bisa pakai strategi nunggu di 3650 atau nunggu dia break 4060 atau pakai metode setengah-setengah juga boleh. Yang dimana kalau seandainya dia konfirmasi breakout dari 4060 ada ruang kenaikan yang cukup lumayan di sini.
ya bisa ke sekitaran 4.800. Jangan muluk-muluk deh ya. Kesini aja dulu. Kalau seandainya dia mampu break dari 4060, maka 4.500 harusnya possible buat JSMR. Jadi so far menurut saya JSMR ini salah satu saham yang layak buat teman-teman masukkan watchlist. Kalau areal entry-nya teman-teman bisa perhatikan support-support berikut. Nah, kemudian berikutnya ada SMGR. Ya, semen-semenan SMGR menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik untuk saat ini. Nah, pertama kita lihat tren dulu seperti biasa ya. Kalau kita perhatikan dari segi tren, SMGR ini trennya jelek, trennya masih turun. Ya, ini trennya masih downtrend parah. Nah, kemudian ya kalau kita perhatikan dia mantul itu tepat di support pas dia COVID 2020. Ya, mantulnya tepat di situ ya. Ini penurunan pas COVID 2020 dan itu mantulnya tepat di situ. Oke, itu untuk JSMR lagi, SMGR. Kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini SMGR sudah breakout dari pattern yang menyerupai pattern falling wedge ya. Dan perhatikan volume dia break itu volumenya gede teman-teman ya. Volume dia break, volumenya gede. Nah, saat ini kalau kita perhatikan ke lebih kecilnya lagi ke time frame 1 jam ya, SMGR itu break pattern yang namanya di sini SMGR break cup and handle. Sorry. Nah, di sini SMGR itu sudah break pattern yang namanya cup and handle teman-teman ya. Kemudian kalau kita perhatikan volume dia break di sini itu volumenya gede ya. Volumenya gede. Nah, habis itu dia retest ke bawah, volumenya relatif kecil ya, relatif mengecil. Nah, untuk saat ini sebenarnya SMGR itu sedang berada di area support yaitu di range 6525 sampai 6500. Nah, kalau teman-teman entry di harga sekarang, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 6450 ya. Jadi risknya masih kecil, dengan target kenaikan SMGR bisa ke 7000 ya. Jadi untuk saat ini menurut saya SMGR ini cukup menarik ya. Risknya itu tipis banget ya. Kalau teman-teman pasang stop loss di bawah 6450 itu risknya hanya sekitaran 2-3%-an. Kemudian rewardnya masih lumayan ya. Untuk risk to reward ratio saat ini SMGR itu cukup menarik buat diperhatikan. Jadi kalau teman-teman mau entry, menurut saya sih cukup oke ya, cukup menarik. Jadi jadi bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry lah kalau teman-teman tertarik. Kalau nggak tertarik ya udah skip aja. Oke, itu untuk SMGR. Kemudian berikutnya ada saham ESA. Nah, ESA ini sering banget ya saya bahas di channel ini. Nah, terakhir kali saya bahas itu menurut saya ESA menarik, yang dimana dia udah breakout flag ya, bullish flag. Kemudian habis itu sebenarnya di sini ada pattern inverted head and shoulders yang udah 2 kali coba untuk di break, 3 kali malah. Yang di sini pertama kemudian gagal, yang di sini kedua, kemudian yang terakhir itu 2 hari yang lalu tapi masih gagal ya. Nah, untuk saat ini ya support terdekat dari ESA itu ada di 1200. Jadi kalau seandainya dia koreksi sampai situ, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry ya. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 1200, atau kalau entry-nya teman-teman masih dikit, teman-teman bisa adjust support sampai 990 atau 970 ya. Jadi
sekali lagi ya, trading itu fleksibel, nggak harus jebol support cut loss, jebol support cut loss, nggak harus seperti itu ya. Sekali lagi itu bisa disesuaikan dengan lot entry teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau masuk saham ini 10 juta, kemudian teman-teman baru masuk 2 juta di sini, kan kalaupun ya turun 5% kan loss-nya itu masih dikit ya. Loss masih dikit, jadi sebenarnya itu masih oke, dan masih bisa teman-teman untuk averaging down karena masih ada 8 juta cash yang bisa nutup 2 juta yang loss tadi ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sorry kalau penjelasan saya agak ribet ya. Nah, itu ya untuk ESA, but technically ini masih menarik, trennya masih bagus, dan masih ada ruang menurut saya untuk ESA ini kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk ESA. Kemudian yang terakhir ada MDKA. Nah, MDKA ini masih oke teman-teman ya, masih menarik. Simply ya, kalau kita lihat dari segi tren, MDKA ini masih super uptrend ya, strong uptrend. Kalau saya bilang ini strong uptrend, udah uptrend dari jauh banget ya, udah uptrend banget. Kemudian kalau kita lihat view pendeknya ya, view pendeknya di sini tanggal 24 Mei ya, MDKA itu break pattern yang namanya cup and handle. Kalau kita di time frame daily ini nggak begitu kelihatan ya. Kalau kita ke time frame kecil, ke time frame 1 jam itu kelihatan banget. Kalau MDKA itu break pattern cup and handle. Nah, di sini ini cupnya dan ini handle-nya. Volume dia break itu volume yang paling gede teman-teman ya. Kemudian habis itu dia retrace, volumenya bisa dibilang relatif kecil lah, nggak terlalu gede. Nah, untuk saat ini sebenarnya MDKA itu ya udah menarik untuk dibeli ya. Teman-teman bisa beli di harga sekarang sampai 5.000, kemudian stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 4.750 lah ya. Ini ada support di 4.800 sampai 4.775 atau 4.625 ya. Di sini juga ada support di 4.600. Jadi untuk MDKA, kalau teman-teman entry di sekarang setengah porsi, turun sampai 4.800 MDKA masih oke. Nah, kalau teman-teman entry-nya di sini kegedean, maka teman-teman bisa pasang under 5.000 sebagai areal stop loss. Nah, menurut saya MDKA masih ada ruang kenaikan, at least dia bisa ke last high-nya di sekitaran 5.800. Jadi masih ada ruang untuk MDKA ke situ teman-teman ya. Nah, kalau seandainya ini dijebol lagi, maka ya masih jauh lah, masih jauh, lebih ke 6.800, 7.000 maybe bisa ya untuk MDKA. Kalau seandainya dia kembali jebol last high-nya. Oke, itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa dimengerti dan semoga sesuai dengan analisa ya. Terima kasih, selamat malam.